Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Miracle Gratia Titania Sinaga, NRP 1132900016. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan, mempresentasikan tentang materi PPSK, yaitu The Role of Motivation as a Factor in Mental Fatigue. Oke, jadi mulai dari slide pertama, kita akan belajar tentang apa itu kelelahan mental atau yang biasa disebut mental fatigue gitu. Jadi teman-teman pernah nggak kalian abis belajar matematika selama 3 jam terus rasanya tuh kepala terasa berat. Nah, atau mungkin malas mikir, teman-teman juga pengen mungkin kerasanya bawaannya pengen tidur. Nah, itu namanya kelelahan mental atau mental fatigue. Kelelahan mental itu beda sama kelelahan fisik. Kalau kelelahan fisik tuh otot-otot yang capek. Contohnya abis lari, kita abis angkat barang yang berat. Nah, kalau bedanya sama kelelahan mental itu otak kita yang capek karena terus-terusan mikir gitu. Nah, menurut penelitian ini ada 2 penyebab kenapa seseorang bisa mengalami kelelahan mental. Penyebab yang pertama yaitu sumber daya otaknya habis. Ibaratnya tuh ponsel baterainya habis karena mungkin keseringan dipakai main game terus gitu. Terus yang kedua ada motivasi menurun. Nah, ini nih kita sebenarnya masih bisa mikir sebenarnya, tapi kita sudah males atau nggak mau lagi ngerjain tugasnya. Nah, penelitian ini ingin ngebuktiin bahwa penyebab yang nomor 2 ini, yaitu motivasi, itu sangat berpengaruh terhadap kelelahan mental. Nah, di slide selanjutnya, yaitu kita lihat dulu nih pertanyaan utama penelitian ini. Apakah motivasi bisa melawan efek kelelahan mental? Artinya kalau kita punya motivasi, apakah kita tetap bisa bekerja dengan baik meskipun otak kita udah capek gitu. Untuk menjawab pertanyaan itu, para peneliti udah ngebuat eksperimen. Jadi kayak gini caranya. Jadi ada 20 orang mahasiswa yang ikut menjadi peserta. Mereka disuruh ngerjain tugas selama 2,5 jam. Tugasnya adalah menghitung jumlah huruf vokal tertentu dari 3 kata palsu yang muncul di layar komputer. Selama 2,5 jam itu tugasnya dibagi menjadi 14 blok. Dan yang menariknya, blok-blok ini bergantian antara hadiah dan nggak ada hadiahnya. Nah, di blok genap seperti blok 2, terus ada 4, ada 6, sampai ke 14 ada hadiah uangnya. Setiap jawaban benar dan cepat bakal dapat uang 5 sen. Nah, di blok ganjil seperti blok 1, 3, 5, sampai 13 itu nggak ada hadiahnya. Nah, supaya makin seru, di pojok layar komputer ada video kartun lucu yang terus diputar. Ini sengaja dipasang untuk ngeganggu perhatian si pesertanya. Jadi, peneliti ini bisa lihat apakah peserta tetap fokus atau malah nonton video lucu gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke slide yang ketiga. Apa aja nih yang kita ukur oleh si peneliti ini? Kita bahas alat ukur yang dipakai si peneliti. Mereka ini nggak hanya lihat nilai tugas doang, tapi juga nanya perasaan peserta dan bahkan ngukur tubuh mereka gitu. Ada 3 jenis ukuran. Yang pertama, ukuran subjektif. Ini artinya peneliti nanya langsung ke si peserta. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, skala rasa lelah 0-100, namanya VAS. Yang kedua, skala usaha mental 0-150, namanya RSME. Jadi setelah setiap blok selesai, peserta ini diminta mengisi skala ini. Terus yang kedua, ukuran performa. Ini tuh ngelihat hasil tugas peserta, kecepatan menjawab, terus disebut kecepatan menjawab maksudnya disebut RT atau response time, terus kebenaran jawabannya disebut akurasi. Nah, yang ketiga ada ukuran fisiologis. Ini nih yang paling canggih. Peneliti mengukur tubuh pesertanya itu mulai dari detak jantung atau HRV untuk melihat seberapa keras sih mereka berusahanya. Terus ada ukuran pupil mata. Kalau misalnya fokus tuh pupil matanya bakal membesar. Terus yang ketiga,
kedipan mata. Kalau capek tuh kedipannya tuh malah lebih sering dan makin lama. Terus ada gerakan mata untuk melihat apakah mereka yang sering melirik ke video lucu atau enggak gitu. Nah, kenapa si peneliti ini pakai 3 jenis ukuran supaya hasilnya lebih kuat? Kalau semua ukuran menunjukkan hasil yang sama, artinya kesimpulannya lebih bisa dipercaya gitu. Perkenalkan, nama saya Margo Yudhistira, NIM 11329000009. Di sini saya akan mempresentasikan slide keempat, yaitu hasil subjektif. Naskah. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian. Mulai dari hasil subjektif dulu, yaitu apa yang dirasakan oleh peserta. Selanjutnya, yang pertama, rasa lelah. Hasilnya, semakin lama waktu berjalan, semua peserta merasa semakin lelah. Ini gak heran ya, namanya juga 2,5 jam. Yang menarik adalah hadiah atau tidak rasa lelah tetap naik. Jadi hadiah uang yang tidak membuat peserta merasa lebih segar, mereka tetap merasa capek. Yang kedua, usaha mental. Nah, ini beda. Peserta diminta menilai seberapa keras mereka berusaha. Hasilnya, saat ada hadiah, peserta merasa lebih berusaha dibandingkan saat tidak ada hadiah. Artinya peserta itu sadar loh kalau mereka lagi digaji. Mereka jadi lebih rajin, tapi perasaan capeknya tetap ada. Kesimpulan dari slide 4, motivasi tidak menghilangkan rasa capek dan membuat orang merasa lebih berusaha. Sekarang kita lanjut ke slide 5 untuk lihat hasil yang lebih penting. Slide 5, hasil performa. Akurasi paling penting. Naskah. Ini adalah hasil paling penting dari seluruh penelitian. Kita bahas akurasi yang seberapa sering jawaban peserta benar. Coba lihat perbedaannya. Saat ada hadiah, seiring waktu akurasi peserta tetap stabil. Artinya, meski sudah 2,5 jam dan mereka merasa capek, jawabannya mereka tetap benar, tidak turun. Saat tidak ada hadiah, seiring waktu akurasi peserta menurun drastis. Makin lama, makin banyak jawaban yang salah. Nah, ini bukti yang sangat kuat. Motivasi dalam bentuk hadiah, uang mencegah penurunan kinerja. Peserta yang diberi hadiah bisa mempertahankan kualitas kerjaannya meskipun otaknya sudah capek. Penelitian juga menemukan kolerasi atau hubungan yang kuat antara akurasi dan usaha mental. Nilai korelasinya 0,8, artinya semakin besar usahanya, mental yang dilaporkan peserta semakin tinggi juga akurasinya. Masuk akal kan? Jadi, kalau ada yang bilang, aku sudah capek, maka nilainya jelek. Penelitian ini menunjukkan bahwa kalau ada motivasi yang cukup, sebenarnya kita masih bisa mempertahankan kualitas kerja meskipun capek. Lanjut ke slide 6 untuk hasil kecepatannya. Slide 6, hasil performa dengan kecepatan dalam kurung RT. Durasi sekitar 1,5 jam. Lanjut ke slide 6 untuk lihat hasil kecepatan. Slide 6, hasil performa kecepatan. Durasi sekitar 1,5 menit. Naskah. Slide ke-6 membahas tentang kecepatan menjawab atau yang disebut RT. Hasil pertama, seiring waktu semua peserta menjadi makin cepat menjawab. Ini efeknya belajar, semakin sering mengerjakan tugas, semakin terbiasa jadi lebih cepat. Hasil kedua, saat ada hadiah, peserta lebih cepat dibandingkan saat tidak ada hadiah. Tapi, ada yang menarik. Tugas ini dibuat otomatis makin sulit kalau peserta menjawab dengan benar dan cepat. Jadi kalau peserta bagus, tugas berikutnya akan lebih cepat, sehingga lebih sulit. Di blok yang tidak ada hadiah, peserta cenderung terburu-buru. Mereka menjawab cepat, tapi akurasinya turun. Sedangkan di blok ada hadiah, peserta tetap cepat, tapi akurasinya stabil. Pelajaran penting. Kecepatan tanpa akurasi itu tidak berguna. Lebih baik jawabannya agak pelan tapi benar, daripada cepat tapi salah. Tapi kalau ada motivasi, kita bisa dapat keduanya, cepat dan benar. Sekarang kita lanjut ke slide 7, yaitu hasil dari detak jantung yang dilanjutkan oleh Hanan. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Hanandio Rahadian Valen dengan NRP 113290008. Sini saya akan melanjutkan untuk slide ke-7. Selanjutnya untuk slide ke-7 ini membahas hasil dari alat perekam jantung yang bernama HRV. Peneliti melihat suatu gelombang tertentu yang disebut mid frequency band. Ini cara membaca hasilnya, yaitu apabila nilai MF power rendah, artinya peserta berusaha keras. Dan apabila nilai MF power tinggi, artinya peserta bermalas-malasan. Hasil penelitian yaitu seiring berjalannya waktu, nilai MF power meningkat, artinya usaha peserta menurun. Makin capek, makin malas. Ini wajar. Tapi yang terpenting adalah interaksinya. Perbedaan antara blok ada hadiah dan tidak ada hadiah makin besar seiring berjalannya waktu. Artinya di blok hadiah peserta mempertahankan usahanya lebih keras dibandingkan blok non hadiah. Jadi detak jantung membuktikan bahwa hadiah benar-benar membuat orang berusaha lebih keras secara fisiologis, bukan cuma perasaan atau angan-angan saja. Sementara itu gelombang HF yang mengukur aktivitas santai dari sistem saraf tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Selanjutnya untuk slide 8. Nah, di slide 8 ini seru karena kita membahas tentang mata. Kata orang, mata adalah jendela hati. Ternyata mata juga merupakan jendela motivasi. Pertama, ukuran pupil. Saat ada hadiah, pupil kita membesar. Kenapa? Karena pupil membesar saat kita fokus, tertarik, atau mengharapkan hadiah. Saat tidak ada hadiah, pupil kita lebih kecil. Lalu yang kedua, kedipan mata. Saat ada hadiah, peserta lebih jarang kedip dan durasi kedipnya lebih pendek. Saat tidak ada hadiah, mereka lebih sering kedip dan kedipannya lebih lama. Semakin capek, biasanya semakin sering dan semakin lama kedipnya. Lalu yang ketiga, ada gerakan mata atau sakades. Saat ada hadiah, peserta lebih aktif melihat ke area tugas. Saat tidak ada hadiah, gerakan mata lebih malas dan lebih suka melayang kemana-mana. Lalu yang keempat, ketika melihat video lucu. Ini yang paling lucu, peserta lebih jarang melirik ke video kartun saat ada hadiah, tapi saat tidak ada hadiah, mereka lebih sering terganggu dan nonton video. Peneliti juga menemukan hubungan antara peserta yang sering terganggu video ternyata juga punya nilai MF power yang lebih tinggi, artinya malas-malasan, dan melaporkan usaha mental yang lebih rendah. Lalu selanjutnya untuk slide 9. Baik, kita masuk ke slide terakhir, yaitu untuk pada kesimpulan dari penelitian ini. Setelah melihat semua hasil dari rasa lelah, usaha mental, performa tugas, detak jantung, dan gerakan mata, peneliti menarik kesimpulan utama, yaitu motivasi adalah faktor yang paling penting dalam kelelahan mental. Ada 3 kesimpulan spesifik yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, motivasi mencegah penurunan kinerja. Coba ingat lagi hasil akurasi tadi. Saat ada hadiah, akurasi tetap stabil meskipun sudah 2,5 jam. Saat tidak ada hadiah, akurasinya turun secara terus-menerus. Jadi motivasi itu seperti sebagai pelindung, membantu kita mempertahankan kualitas kerja meskipun otak sudah capek. Lalu yang kedua, motivasi mengubah perilaku dan fisiologi tubuh kita. Ini bukti ilmiahnya. Detak jantung menunjukkan bahwa peserta benar-benar berusaha lebih keras saat ada hadiah. Bukan cuma perasaan, mata mereka juga lebih fokus. Lalu juga pupil membesar karena antisipasi hadiah, kedipan lebih jarang dan lebih pendek, dan mereka tidak mudah terganggu oleh video lucu di pojok layar. Jadi motivasi itu nyata, bisa diukur dan mengubah cara tubuh kita bekerja. Lalu yang ketiga, motivasi tidak menghilangkan rasa lelah. Ini penting banget karena peserta tetap melaporkan rasa lelah yang meningkat seiring berjalannya waktu, baik ada hadiah maupun tidak. Artinya hadiah uang tidak membuat mereka merasa lebih segar. Motivasi hanya membantu kita tetap bekerja untuk lebih baik, tapi tidak membuat rasa capeknya hilang. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.